warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Taib ayuhat tulab, ya anak-anak kelas 8 baik kelas C maupun kelas D, ya. Di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah yang masih melimpahkan pada kita nikmat kesehatan sehingga kita di pagi hari ini masih bisa melanjutkan belajar secara online, ya. Namun kita terlebih dahulu mensyukuri, ya, nikmat Allah yang lebih besar dari nikmat kesehatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan pemahaman para salafus salih. Salawat dan salam, ya, kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah menyampaikan, ya, sunnahnya, menyampaikan risalah dari Tuhannya sehingga mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, di pagi hari ini kita nggak akan belajar, ya. Jadi sekedar memurojaah dan membahas soal yang kemarin, soal ujian praktek, ya. Soal ujian praktek kemarin Ustadz, kalau nggak salah ada 3 soal, nomor 3-nya itu ada bagian A dan bagian B. Ya, jadi udah Ustaz perhatikan beberapa jawaban. Itu di bagian nomor 3 paling banyak salahnya itu di situ. Ya, bukan berarti di nomor 1 dan di nomor 2 kemarin nggak ada yang salah. Ada juga yang salah, namun yang nomor 3 itu rata-rata salah. Hanya beberapa orang saja yang benar. Ya. Nah, kayak kemarin itu contohnya nomor 1 kan, Ustaz minta itu buatlah kalimat yang khobarnya jumlah, buatlah kalimat yang khobarnya itu fi'il mudhari lazim, ya, fi'il mudhari lazim, benar ya? Jadi itu contohnya, ini contohnya aja, ya. Ya, karena contohnya bisa macam-macam, jadi Ustaz buat aja contoh yang dari Ustaz sendiri. Misalnya al-ustadzu, ya, yanamu fil masjid. Itu contohnya, al-ustadzu yanamu fil masjid. Baru yang soal nomor 2, buatlah kalimat yang khobarnya itu fi'il mudhari muta'addi, ya. Nah, itu contoh misalnya, ya. At-talibu yaqra'ul kitaba. At-talibu yaqra'ul kitaba. Nah, baru yang nomor 3. Nah, ini yang Ustaz agak lupa. Mungkin Ustaz tanyakan dulu coba sama Fadil Syahrifi. Coba Fadil, bisa dibacakan enggak yang nomor 3 yang bagian A dan B-nya? Udah berhenti dulu. Nah, coba yang lain dengar. Al-muslimuna yadhhabuna ilal masjidi. Ya, jadi itu ada yang bikin kalimatnya cuma dibaliknya aja. Yadhhabuna al-muslimuna ilal masjid. Itu paling banyak itu di situ. Jadi sebenarnya itu kan kalimatnya itu al-muslimuna yadhhabuna ilal masjid, itu dia mubtada dan khobar. Nah, mubtada itu kalau mubtadanya itu jamak, maka khobarnya harus jamak, ya. Al-muslimuna yadhhabuna. Itu benar. Tapi kalau kita rubah, ya kalimat jumlah fi'liyah tadi menjadi jumlah ismiyah tadi yang terdiri dari mubtada dan khobar, kita rubah dia menjadi jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya didepankan dulu. Ya, tapi bukan yadhhabuna, dia berubah menjadi yadhhabu. Al-muslimuna ilal masjidi. Gitu. Jadi kemarin itu banyak yang salah di situ.
Ya, yadhhabunal muslimuna ilal masjid. Ada juga al muslimuna yadhhabu ilal masjid. Nah, ini lebih salah lagi ya. Nah, coba yang selanjutnya. Jikra bisa tolong dibacakan yang bagian B-nya? Masih ada catatannya apa enggak Jikra? Iya, coba bacakan. Uh-uh. Ya, al-banatu yal'abna al-kurata fil maidani. Nah, ini kalimatnya ini jumlah ismiyah ya, mubtada dan khobar ya. Nah, jadi gimana kalau kita ngerubahnya menjadi jumlah yang dia jumlah fi'liyah. Nah, jadi gimana? Nah, diganti bukan yal'abna al-muslimatu, salah. Tapi digantikan fi'il mudhari'nya itu menjadi yang domir hiya. Nah, jadi kalau fi'il itu dia di depan jumlah fi'liyah, maka enggak dia dalam bentuk jamak, tapi dirubah ke dalam bentuk mufrad saja. Nah, jadinya gimana kalau dia mufrad untuk perempuan? Jadi tal'abu al-banatu al-kurota fil maidani. Nah, ini tadi banyak salahnya nomor 3 sini. Jadi nomor 3 itu yang bagian A jawabannya adalah ya yadhhabu al-muslimuna ilal masjidi. Kalau yang salah kemarin, nah itu coba nanti dikoreksi di rumah ya. Kemudian yang bagian B-nya tal'abu al-banatu al-kurata fil maidani. Iya. Nah, itu untuk bagian koreksi dari soal ujian praktek kemarin. Nah, ini karena kita udah nggak ada materi, ya. Ini sekedar Ustadz mau bertanya kepada antum apakah kira-kira dari pelajaran Ustadz ini ada yang masih mau ditanyakan atau masih belum jelas. Ya, ini coba yang masih suaranya di mute, coba dihidupkan dulu, ya. Kayak Abdul Rahim ini suaranya speakernya ini masih di mute nih contohnya, ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan ditanyakan ke Ustadz, atau bisa coba ditanya dari chat, ya. Mungkin bisa Ustadz baca ya. Nah, ini siapa yang nanya ini? Coba sebutkan namanya dulu. Ada yang mau tanya? Ya, Jikra, ya. Kalimat fi'il ya. Iya, fi'il mudhari lazim ini coba dengarkan, mungkin ada yang belum paham. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan perbuatan itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Itu dulu diingat tuh. Ya, fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Itu fi'il mudhari'nya. Nah, sekarang kita baru masuk lazimnya. Lazim itu apa? Nah, lazim itu maksudnya di sini adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, pertanyaannya apa itu objek? Objek itu maksudnya adalah sesuatu yang dikenai atau ditimpa perbuatan si pelaku. Contoh misalnya ya, saya membaca buku. Nah, kalau kalimatnya itu cuma saya membaca, itu kalimatnya enggak sempurna. Karena kalimat itu masih membutuhkan objek. Karena membaca itu butuh pada objek. Beda dengan kalimatnya saya datang. Nah, kalau saya datang, itu kalimat yang enggak butuh kepada objek. Nah, yang kalimat tadi saya datang, itulah contoh dari fi'il mudhari lazim yang tidak butuh objek. Adapun fi'il mudhari yang tadi saya membaca buku, itu fi'il mudhari yang dia muta'addi, yang butuh kepada objek. Nah, bisa dipahami di sini Jikra?
Coba antum buat dalam bahasa Indonesia dulu. Kata kerja yang dia nggak butuh objek, nggak usah dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia, kata kerja yang nggak butuh objek. Kalau saya menulis, itu butuh kepada objek. Apa yang kamu tulis? Saya menulis pelajaran. Saya menulis soal. Itu dia perlu kepada objek. Coba yang nggak perlu objek apa? Kata kerja dalam bahasa Indonesia. Saya. Coba Jikra yang lain diam dulu. Coba suaranya Jikra. Yang lain ini siapa yang ngomong ini? Coba Jikra. Saya berlari. Nah, itu dia kata kerja yang nggak butuh objek. Adapun kalau tadi saya menulis, itu kalimat yang butuh kepada objek. Nah, itulah kalau yang nggak butuh objek namanya lazim, kalau yang butuh kepada objek namanya muta'addi. Paham Jikra? Iya. Oke, yang lain kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mungkin siapa namanya? Iya, Abdurrahim. Sama, kata kerjanya sama, cuma bedanya kalau dalam bahasa Arab itu ketentuannya yang banyak. Contoh misalnya fi'il mudhari, ya kan? Nah, fi'il mudhari itu nanti misal ya, kalau untuk orangnya dia laki-laki satu orang, fi'il mudhari'nya apa? Ibu Rahim. Dia satu orang laki-laki sedang pergi. Apa bahasa Arabnya? Yadhabu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kata perginya itu berubah enggak, Abdurrahim? Enggak kan? Dia pergi, saya pergi. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau saya pergi berubah enggak dari yadhabu? Berubah jadi sampai sini paham nih? Ya itu aja dia bedanya. Kalau dari segi maknanya sama aja. Ya, intransitif nggak butuh objek, transitif butuh kepada objek. Nah, itu aja Abdul Rahim. Ya, yang lain yang mau tanya. Masih banyak lagi materi-materi nahwu ini yang agak-agak sulit sebenarnya. Kalau nggak ada yang nanya, Ustaz anggap berarti udah paham ya. Kalau nanti nggak ada yang nanya lagi, berarti tinggal kita akhiri aja pelajarannya karena memang ini udah nggak ada lagi materi ya untuk kisi-kisi ujian. Nanti Ustadz akan kirim melalui grup aja, nggak dari sini Ustadz kasih taunya ya. Ya, yang lain ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya lagi apa enggak nih? Ya, sini Ustaz tengok nih ada lumayan banyak yang hadir ya. Ini kalau nggak ada yang nanya lagi berarti kira-kira udah paham. Kira-kira udah paham ya. Ini banyak yang speakernya masih dimatikan. Coba yang speakernya masih dimatikan coba diaktifkan. Ini Ustadz mau tanya-tanya dulu. Iya, coba ya diaktifkan dulu. Ustadz mau tanya-tanya ya. Oke, yang lain, ayo. Ada yang mau ditanya atau enggak? Iya, siapa namanya nih? Oh, Gaza, ya Gaza. Ayo. Apa yang mau ditanyakan Gaza? Gimana? Coba. Adhabu aja, nggak perlu ada ananya pun, nggak perlu ada kata ananya pun. Kalau adhabu itu nggak bisa untuk orang lain selain saya, nggak bisa. Itu udah pasti saya. Jadi ingat nih dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab kata kerja itu udah plus sama pelakunya. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya dalam bahasa Indonesia itu kalau dibilang pergi, maka kita masih bertanya siapa yang pergi. Tapi kalau dalam bahasa Arab, misalnya Ustadz bilang kayak gini, tadhabina, itu siapa yang pergi? Coba kalau kayak gitu.
Kamu, laki-laki, perempuan, 1, 2, 3, berapa? Berapa orang itu? Tadhabina, Ustaz bilang tadi. Nah, perempuan banyak. Kalau perempuan banyak, antunna, tadhabna. Perempuan 2, tadhabani. Nah, ayo, tadhabina, gimana? Siapa pelakunya di situ? Siapa yang pergi di situ? Anti. Nah, ini antum juga harus kuat sorobnya. Jadi nahu sama sorob ini terikat. Susah nanti ya. Nah, jadi ingat nih, misalnya ya Ustaz bilang kayak gini, akra'u alkitabah. Ini jumlah apa sebenarnya kalau kayak gini? Akra'u alkitabah. Ini jumlahnya fi'liyah kah atau jumlah ismiyah? Kalau kayak gini kalimatnya. Ustaz tanya sama semua ini. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalnya Ustaz bilang akra'u alkitabah, ini jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Siapa yang jawab barusan? Abdurrahim ya? Oh iya. Kalau itu jumlah fi'liyah, jawaban antum benar. Cuma Ustaz mau tanya dulu. Kalau jumlah fi'liyah itu Abdurrahim, susunannya itu gimana dia? Baru bisa dikatakan jumlah fi'liyah. Ada fi'il aja, terus ayo. Gimana Abdurrahim? Nah, udah Ustaz jawab aja. Ini dengarkan semua. Kalau jumlah fi'liyah, dengar ya. Oh, Ustaz jelaskan dulu dari jumlah ismiyah dulu. Jumlah ismiyah itu dia ada mubtada dan khobar. Ya, mubtada itu kan isim. Jadi jumlah ismiyah itu gampangnya jumlah yang diawali dengan isim. Nah, contoh ya, al ustadzu hadirun. Nah, di situ al ustadzu itu kan isim. Nah, al ustadzu itu mubtada, hadirun itu khobar. Walaupun dengarkan, nanti bisa jadi khobar dari jumlah fi'liyah itu bentuknya fi'il. Nah, contoh al ustadzu yahduru. Nah, yahdurunya di situ udah dia fi'ilnya fi'il mudhari. Nah, di situ khobar dalam bentuk fi'il mudhari. Paham nih sampai sini? Nah, jadi kalau misalnya yang Ustaz apa tadi yang awalnya misalnya ya, apa tadi yang Ustaz tanyakan Abdurrahim? Jumlah fi'liyah ya. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu jumlah yang dia diawali dengan fi'il. Ya, contoh misalnya akra'u alkitabah. Nah, ingat, kalau jumlah fi'liyah itu definisinya jumlah yang diawali dengan fi'il, setelahnya fa'il, pelakunya. Dalam bahasa Arab kalau disebutkan kata kerja aja, misalnya adhabu, itu dia sudah jumlah fi'liyah. Jadi dia bukan lagi satu kata. Dia sudah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ustaz, mana pelakunya Ustaz? Pelakunya itu domir. Mana domirnya? Domirnya nggak nampak. Nah, dalam bahasa Arab, domir yang nggak nampak itu namanya domir mustatir. Tapi pelajarannya ini nanti. Yang paling nampak kan kalau contoh misalnya ya, yaqra'u Muhammadun ad-darsa. Nah, di situ jelas yaqra'u fi'il, Muhammadun fa'il, ad-darsa itu maf'ulun bihi. Tapi, nah yang harus antum ingat, kalau dalam bahasa Arab ketika disebutkan kata kerja saja, kata kerja tanpa ada nama setelahnya, nama pelakunya, itu sebenarnya bukan lagi satu kata, tapi sudah jadi jumlah. Namanya jumlah fi'liyah. Karena dalam bahasa Arab, kalau disebutkan fi'il suatu kata kerja, di situ sudah include,
sudah termasuk di dalam kata kerja tersebut pelakunya. Nah, itu kan di awal tadi Ustadz bilang. Contoh kalau misalnya Ustadz bilang kata tadhabu. Ustadz mau tanya dulu, coba Fauzan Liga. Nah, Fauzan Liga. Coba Ustadz tanya dulu. Kalau tadhabu apa artinya? Tadhabu apa artinya? Ah, lama ya. Kita coba tanya yang lain. Kita coba tanya yang lain. Daniel, ada Daniel? Iya, Daniel. Kalau tadhabu artinya apa itu, Daniel? Kalau tadhabu artinya apa, Daniel? Kamu pergi. Oke, kamunya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ada enggak pelaku yang lain yang tadhabu juga? Kata kerja perginya pakai huruf ta, tadhabu juga. Ada enggak? Selain domir anta. Enggak ada? Enggak ada. Sebenarnya ada yang lain. Coba Ustadz mau tanya dulu. Contoh misalnya Ustadz tanya lagi yang lain nih ya. Coba hidupkan speakernya nih semua dulu. Jangan dimatikan. Ustadz mau tanya-tanya aja. Oke, coba saya tanya dulu. Sadik Fikri ada? Iya, Sadik Fikri. Tadhabu artinya pergi. Yang pergi itu kamu, anta. Ya, kamu seorang laki-laki pergi. Ada enggak yang lain, orang yang lain selain kamu yang kata kerjanya itu pergi, tapi dia masih pakai huruf ta? Selain anta, ada enggak? Ayo, gimana Sadik? Anti? Salah jawabannya. Ya udah, yang pakai domir ta itu anta dan hiya. Hiya tadhabu. Jadi kalau disebutkan tadhabu aja, itu sebenarnya udah kamu pergi. Berarti dia udah jadi kalimat. Ya, pelaku dan pekerjaannya. Ya. Nah ini berhubung waktu kita udah mau habis ya, jadi nggak bisa lama-lama. Nanti kalau ada yang masih kurang paham dengan apa yang saya sampaikan barusan, tanyakan saja melalui WA ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.